Pelaporan. Setelah ambulan sampai ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya, nah kita sebagai tim PP ya, atau safety man-nya itu melakukan pelaporan terhadap tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut. Apa saja yang perlu kita laporkan? Nah, itu yang termuat di kartu luka atau kartu penderita. Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah siapa, identitas korbannya siapa, ya, nama, umur, jenis kelamin tertuang di kartu luka. Yang berikutnya, keluhan utamanya tadi apa? Apakah mual, mules, mata berkunang-kunang, dan lain sebagainya? Tuliskan ya di kartu luka. Kemudian tingkat responnya, apakah awas, suara, nyeri, atau unrespon, tidak respon. Nah, itu juga perlu dicantumkan di kartu lukanya. Kemudian keadaan jalan nafasnya tadi, ya, untuk airway-nya, ada cedera leher atau tidak? Yang tadi dilakukan, kalau tidak ada menggunakan teknik tekan dahi angkat dagu, kalau ada cedera leher pakai teknik jaw thrust maneuver. Yang berikutnya, pernapasannya kita laporkan, berapa frekuensi nafas dilaporkan. Kemudian sirkulasinya, denyut nadinya dicek, berapa frekuensi nadinya per menit dilaporkan juga, ya. Jadi sembari membawa pasien, ya, menggunakan stretcher yang ada di rumah sakit didorong sambil melaporkan sampai nantinya tiba di ruang IGD, instalasi gawat darurat di rumah sakit. Yang berikutnya, nah sampaikan juga pemeriksaan fisik yang penting. Tadi ada luka, cedera di mana, ya. Terus kemudian kompak yang penting, ya. Apakah tadi pasien habis makan makanan yang beracun, apakah alergi terhadap obat-obatan tertentu, atau mungkin mempunyai penyakit tertentu dilaporkan. Sehingga nanti dari rumah sakit mengetahui secara cepat dan akurat terkait dengan kondisi si pasien. Yang berikutnya, penata laksanaan yang sudah kita lakukan, dilaporkan, disampaikan. Tadi ada luka misalkan di perut kuadran 1, kita melakukan pembalutan di kuadran 1. Terus kemudian ada patah tulang di tungkai atas kanan, kita sudah melakukan pembidean. Sehingga apa yang kita lakukan itu nantinya diinformasikan kepada petugas medis yang ada di IGD, apakah dokternya, apakah perawatnya yang bertugas saat shift tersebut. Ya. Terus kemudian yang terakhir, perkembangan lainnya yang dianggap penting. Nah, misalkan tadi respon menurun atau responnya membaik, ya. Terus kemudian untuk frekuensi nafasnya jadi normal atau justru memburuk, nah ini yang perlu dilaporkan. Tanda vitalnya tadi yang ada 5 itu perlu dilaporkan. Nah, inilah ya guys, teman-teman semuanya yang tetap ada di channel ini. Nah, kita melakukan pelaporan ini, ya harapannya itu satu rangkaian dengan tindakan penilaian yang sudah kita lakukan di awal. Sehingga harapannya apa? Saat kita memberikan penanganan kepada korban-korban yang terjadi itu sesuai dengan apa? Sistem penanganan gawat darurat terpadu tadi, ya. Sehingga jangan sampai ada kecelakaan di lokasi kita tanpa melakukan tindakan PP. Dibawa begitu saja ke rumah sakit tanpa dilakukan tindakan. Bisa terjadi pasien tidak tertolong. Apakah karena kehabisan darah? Apakah karena tidak dilakukan pembidean yang akhirnya patah tulangnya bertambah parah? Nah, harapannya dengan kita belajar ilmu PP ini, kemudian melakukan rangkaian penilaian tadi secara cepat dan tepat, ya, sehingga sistem penanganan gawat darurat terpadu ini bisa terkombinasikan dengan baik antara kita sebagai pelaku PP di lapangan dan petugas medis yang ada di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, baik klinik ataupun puskesmas. Demikian untuk pengetahuan terkait dengan penilaian atau penata laksanaan penanganan pertolongan pertama yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di slide ataupun video-video berikutnya.